Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan pelajar di Ungaran Kabupaten Semarang terjaring razia karena bermain di jam sekolah. Nekat seorang pria di Kabupaten Rembang bergelantungan di bumper truk BBM seolah pahlawan super. Usaha tak mengkhianati hasil, seorang loper koran asal kota Semarang naik haji setelah menabung belasan tahun. Kita ke informasi pertama. Sejumlah pelajar terjaring razia yang digelar Satpol PP Kabupaten Semarang. Selain pelajar, petugas juga merazia pengemis gelandangan dan orang terlantar. Razia dilakukan di Jalan Protokol Ungaran. Pengamen, pengemis, dan manusia silver ditangkap pada Selasa siang. Petugas kemudian menggelandang mereka ke kantor Satpol Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran untuk pembinaan. Selain menangkap pengamen dan pengemis, Satpol PP juga mendapati pelajar di sekitar Taman Alun-Alun Lama Ungaran. Para pelajar kemudian dibina agar tidak nongkrong saat jam sekolah. Seluruh siswa dibawa ke kantor Satpol PP untuk dilaporkan ke pihak sekolah. Razia PGOT rutin karena Ungaran merupakan kawasan tertib untuk pengemis gelandangan, anak jalanan, dan orang terlantar. Setelah keliluran, baik itu di tempat-tempat umum, di pusat perbelanjaan maupun di taman, kita dapatkan, kita lakukan pembinaan. Ketika 2 kali, mungkin kami punya data perorangan, 2 kali ketangkap, kita bawa ke kantor, kemudian orang tuanya atau pihak sekolah kita undang ke kantor. Ya, seorang pedagang anyam tas tes ditabrak truk gandeng di kota Semarang. Sopir truk yang sempat kabur mengaku tak mengetahui kalau kendaraannya menabrak motor. Namun banyak saksi mengatakan pelaku tancap gas meski sudah diteriaki. Seorang pedagang anyam tas ditemukan tewas di Jalan Kaligawe, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Agus Rianto sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Ia menjadi korban tabrak lari truk gandeng pada hari Minggu kemarin. Supir truk gandeng akhirnya ditangkap di Pasar Sayur, Kabupaten Demak. Susilo mengatakan tengah mengangkut produk popok bayi dari Jakarta menuju Surabaya. Ia mengaku tidak berhenti karena tidak tahu kalau kendaraannya menabrak pengendara motor. Namun polisi meragukan pernyataan supir truk karena saat kejadian banyak saksi mata yang mengatakan telah meneriaki Susilo tetapi ia tetap tancap gas. Polisi juga mengungkapkan pria 44 tahun ini tak memiliki surat izin mengemudi. Tuduhan melanggar pasal 310 ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun atau paling banyak denda 10 miliar. Kini Susilo dijerat pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Sementara itu, seorang bayi dengan jenis kelamin laki-laki ditemukan di teras rumah warga di Dusun Ngunut, Karanganyar pada Senin siang. Bayi malang itu terbungkus kain jilbab biru dan diperkirakan baru lahir sekitar 1 jam. Di teras rumah warga di Dusun Ngunut, Desa Toh Kuning, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, bayi malang ini ditemukan Senin siang. Mendapat laporan warga, petugas dari Inafis dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Reskrim Polres Karanganyar mendatangi lokasi penemuan bayi. Bayi pertama kali ditemukan sang pemilik rumah. Wanita berusia 40 tahun ini mendengar suara tangisan bayi dari kursi teras. Endang kemudian mendatangi sumber suara dan mendapati bayi yang masih hidup. Itu cuma dibalut kain jilbab warna biru, tapi kain itu nggak sepenuhnya ketutup bayi. Itu udah jadi bayi ini udah pola toh, sini nggak ketutup. Kedinginan mungkin nangis itu karena kedinginan itu.
Kapolsek Karangpandang mengungkapkan bayi malang berjenis kelamin laki-laki diperkirakan lahir 1 jam sebelum ditemukan di teras rumah warga. Untuk penyelidikan masih dilakukan oleh tim penyidik kami dari Polsek yang bekerjasama dengan penyidik Polres untuk mengungkap. Bayi malang ini kini dirawat di Puskesmas Karangpandan. Polisi tengah mencari keterangan yang bisa membantu menemukan siapa yang tega membuang bayi malang tak berdosa ini. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Karanganyar. Dugaan pungutan liar dilakukan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Jawa Tengah terjadi di sejumlah kecamatan. Inspektorat Pemkab Jateng diduga meminta biaya review sebesar 2,5 juta hingga 6 juta rupiah. Laporan pungli disampaikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. MAKI melaporkan dugaan pungli atas kegiatan audit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan atau PNPM Mandiri menjadi badan usaha milik desa atau BUMDes. MAKI mengatakan audit review dilakukan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Jawa Tengah. Dari catatan MAKI, terjadi permintaan biaya review sebesar 6 juta rupiah di Kabupaten Brebes dan 2,5 juta rupiah di Kabupaten Semarang. Padahal dalam peraturan Menteri Desa, proses peralihan ex-PNPM menjadi BUMDes dibiayai pemerintah. Biaya audit yang diminta dinilai sebagai pungli karena tidak ada dasar hukumnya dan bukan merupakan tupoksi dari inspektorat daerah. MAKI menyerahkan laporan dan kwitansi dugaan pungutan liar terdiri pungli BUMDes di Kabupaten Semarang sebanyak 15 kecamatan dan di Kabupaten Brebes 1 kecamatan. Dugaan adanya pungutan liar itu karena peraturan Menteri Desa pun mengatakan kalau proses peralihan itu memang dibiayai mereka PNPM, tapi tidak ada kemudian kalimatnya hanya bawahnya kemudian untuk peralihan itu ada review kayak audit lah, itu kemudian diurusi Inspektorat Kabupaten, cuman gitu aja, tidak ada kemudian dibiayai. Mana ada audit kok dibiayai yang mau diaudit itu kan. Kita beralih ke informasi lainnya. Jenazah pemancing yang tertabrak di jembatan kereta api Pekalongan akhirnya ditemukan. Kondisi jenazah korban penuh luka. Jenazah pemancing yang hilang karena tertabrak kereta di Kabupaten Pekalongan ditemukan. Muhammad Hanif ditemukan penuh luka di Sungai Sengkarang, 200 meter dari jembatan kereta Pencongan Wiradesa. Warga yang tengah memancing menarik jenazah korban dengan jorang pancing ke tepian sungai. Tangan masih utuh, cuma kaki yang terlepas. Kaki yang hilang ya? Hilang. Untuk anggota badan yang lain? Masih ya, masih lecet-lecet satu lah. Jenazah langsung dievakuasi petugas untuk autopsi di rumah sakit. Dan saat ini korban sudah dibawa ke rumah sakit. Untuk kondisi korban sendiri gimana? Untuk kondisi korban sudah dalam keadaan meninggal ya, tanpa busana juga ya, karena sudah kurang lebih 1 kali 24 jam di dalam air. Oke, terima kasih. Sebelumnya korban dilaporkan tertabrak kereta api Dharma Wangsa jurusan Jakarta-Surabaya pada hari Minggu kemarin. Diduga korban sedang memancing di jembatan tak sempat menyelamatkan diri ketika kereta melintas. Korban pun tertabrak, kaki kanannya tersangkut di rel, sementara jenazahnya jatuh ke sungai. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan. Ya, pensiunan guru agama yang tidak diakui sebagai PNS di Kabupaten Sragen terus berjuang. Kali ini Surwarti mendatangi kantor Kementerian Agama Sragen untuk meminta surat keterangan sebagai pendidik guru agama Islam dan penerima tunjangan. Suwarti, pensiunan guru pendidikan agama Islam, tak lelah untuk memperjuangkan hak pensiunnya. Guru agama selama 35 tahun ini menyambangi kantor Kementerian Agama Sragen untuk melengkapi berkas. Ia meminta surat keterangan pengajar pendidikan Islam di SD Jetis 2, serta surat lainnya sebagai syarat penerima tunjangan. Untuk sebagai upaya untuk melengkapi data pensiun saya bahwa saya itu benar guru gitu, bukan tenaga kependidikan. Pihak Kemenak pun mengatakan Suwarti sudah menjadi PNS dan lulus sertifikasi sebagai tenaga pendidik pada 2013. Di data kami, penerima tunjangan profesi guru adalah beliau
golongan 2, tetapi beliau juga memiliki ijazah S1 dan beliau juga sudah lulus sertifikasi sebagai pendidik PLPG pada tahun 2013. Kasus ini berawal saat Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Sragen meminta Suwarti untuk mengembalikan gaji 2 tahun, hak pensiun dan sertifikasi sebesar Rp160 juta. Keputusan diambil karena Suwarti tidak diakui sebagai pensiunan guru PNS. Namun Suwarti menolak karena merasa telah diangkat sebagai PNS pada 2016 lalu. Pemerintah Kabupaten Sragen pun turun tangan untuk mencari solusi dari masalah ini. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Sragen. Sertifikat pendidik